Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini Pak Udin akan membahas bagaimana mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri. Sebenarnya untuk langkahnya sendiri, untuk caranya sendiri ada lebih dari satu cara menemukan fungsi maksimum dan minimum dari nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri, tapi di sini Pak Udin cuma memberi beberapa cara ya. Kalau kamu punya cara yang lain dari video ini, kamu bisa komentar di kolom komentar. Nah, untuk nilai maksimum dan minimum fungsi trigono, langkahnya itu sama dengan fungsi aljabar sebenarnya ya. Jadi kalau kamu kamu lihat di video lain, Pak Udin pernah menjelaskan tentang begini. Di sini ada 3 titik di kurva ya. Titik stasioner di kurva ada 3, yaitu titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Nah, ketiga titik ini itu mempunyai sifat yang sama, yaitu gradiennya atau turunan pertama itu 0 ya. Turunan pertamanya 0. Karena dia tidak punya kemiringan tuh. Pas di titik itu dia tidak miring garis singgungnya. Tapi dari ketiga titik ini bedanya di turunan kedua, yaitu F double aksennya. Kalau yang maksimum dia kurang dari 0, yang minimum F double aksen X nya lebih dari 0, yang belok F double aksennya dia sama dengan 0. Nah, untuk langkah-langkah bagaimana menemukan titik stasioner ya, itu habis ini di halaman berikut, tapi Pak Udin mau menjelaskan seperti ini dulu. Titik stasioner itu kan terdiri dari 3 titik ini tadi ya, maksimum, minimum, atau belok. Nah, 3 titik ini itu terdiri dari X dan Y. Nah, yang dimaksud nilai maksimum minimum itu yang dilihat dari Y-nya ya. Jadi nilai Y-nya itu yang kita lihat nilai maksimum dan minimumnya. Nah, dari Y-nya. Jadi untuk nilai maksimum minimum kita mencari nilai Y-nya. Apakah X-nya nggak perlu dicari? Perlu ya, perlu. Tapi ada beberapa soal yang nggak perlu. Nanti di akhir video saya kasih. Nah, untuk ringkasnya ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita nanti kan punya soal ya. Nah, di soal kita misal punya fx ini soalnya. Nah, terus dia dibatasin, x-nya dibatasin dari ini A sampai B. Kalau nggak ada batasnya ya sudah, tapi kalau ada batasnya tetap kita tulis ya. Yang kedua, kita akan mencari nilai x. Nilai x-nya didapat dari turunan pertama fx. Turunan pertama fx karena kita mencari maksimum minimum berarti disama dengan kan 0 ya. Dari sini kita akan ketemu nilainya x dari sini ya. Nah, nilai x itu selain kita dapatnya dari sini, karena dia punya interval ini juga menjadi nilainya x. Nih ya, jadi A sama B ini juga dimasukkan kalau ada intervalnya. Yang ketiga itu untuk mengecek ya. Untuk mengecek kita akan mencari F double X, F double aksen. Kalau F double aksen X nya itu kurang dari 0, berarti X nya dia termasuk X yang maksimum. X nya ya yang maksimum. Kalau F double aksen X nya itu lebih dari 0, berarti X nya itu yang minimum. F double aksen X nya itu sama dengan 0, berarti ini X-nya yang belok. Nah, di sini. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata X-nya itu maksimum yang ini, yang minimum itu yang belok ini. Nah, tinggal kita mencari nilainya. Kamu kalau di soal misal mencari nilai, tentukan nilai maksimum. Berarti untuk mencari nilai maksimum itu X-nya tadi, X-nya maksimum dimasukkan ke soal, ke fx. Jadi ini fx max. Baru kita dapat nilai yang maksimum.
Kalau mau mencari yang nilai minimum berarti yang kita masukkan ke soal X yang min. Kalau mencari yang belok yang dimasukkan di soal berarti X belok. Nah, di sini. Nah, sampai di sini udah ketemu nilai maksimum, minimum sama belok. Tapi kalau di soal mintanya itu titik stasioner, berarti mencari titik maksimum, berarti jawabannya X maksimum dan nilai maksimum. Nilai maksimum. Kalau yang dicari titik minimum berarti yang ditulis X minimum dan nilai minimum. Kalau yang dicari titik belok berarti yang ditulis di jawaban X belok dan nilai belok. Nah, sampai situ. Tapi untuk beberapa soal ya, khususnya yang trigono, langkah ini bisa kita lewatin, langkah ini ya. Langkah ini, langkah nomor 3 bisa kita lewatin. Jadi di trigono itu bisa langsung 1, 2, langsung ke 4 gitu. Kayak gitu bisa ya, untuk mempersingkat waktu. Tapi kalau mau ditulis pun langkah 3-nya boleh. Kita langsung lihat contoh soal ya. Tentukan nilai maksimum atau minimum dari fx sama dengan 4 cos x plus cos 2x. Untuk x-nya antara 0 sampai 2pi. Kita akan mencari nilai x-nya dulu. Langkah pertama kita turunin ya. Turunannya 4 cos x berarti min 4 sin x. Cos 2x berarti turunannya min 2 sin 2x. Disama dengan kan 0 karena kita mencari maksimum minimum. Lalu kita mencari nilai x-nya seperti ini ya. 2 sin 2x bisa dipecah menjadi 2 sin x cos x sama dengan 0. Nah, kadang di soal itu dia turunannya ternyata menjadi menjadi sin x plus cos x gitu ya. Berarti diotak-atik nanti ketemu tan. Kalau modelnya seperti ini, seperti yang Pak Din kerjakan ini berarti harus dipisah dulu ya, difaktorkan. Di sini ada min 4 sin, di sini juga ada min 4 sin. Ini bisa Pak Din keluarin dulu. Min 4 sin x dikali 1 plus cos x sama dengan 0. Nah, ini udah bentuknya perkalian sekarang. Ini kali itu sama dengan 0. Berarti ini yang 4 sin x itu sama dengan 0, atau yang 1 plus cos x itu sama dengan 0. Sin x ketemu 0, yang cos x ketemu min 1. Nah, x-nya ketemu apa aja? Yang pertama yang ini ya. Nah, nilai sin x yang 0 itu pas x-nya berapa? Oh, pas sin-nya 0. Sin 0 kan 0 ya. Lalu pas sin 2pi. Pas sin 360 dia juga nilainya 0. Untuk yang ini, nilai cos x yang min 1. Pas x-nya itu pi ya. Pas x-nya pi. Jangan lupa interval juga dimasukin. Nah, kebetulan intervalnya sudah ada di nilainya x, jadi nggak usah ditulis lagi ya. Nah, sekarang kita akan ngecek untuk x yang maksimum dan x yang minimum yang mana. Nah, f double aksennya itu kan, f double aksennya dia turunan dari ini ya. Itu jadinya min 4 sin min 4 cos x min 4 cos 2x. Nah, udah sampai nih. Sekarang kita cek untuk kalau x-nya itu 0, dia nilainya min 4 cos 0, min 4 cos 0, cos 0 min 4, berarti min 8. Berarti kurang dari 0 dong. Artinya apa? Artinya x sama dengan 0 dia maksimum ya. X sama dengan 0 dia itu maksimum. Kalau f double aksen 2pi itu sama kayak 0 ya, gak usah kita cek. Berarti untuk f x0 sama 2pi dia itu maksimum. F double aksen pi
berarti min 4 cos P. Cos P itu min 1. Min 1 berarti 4. 4 min 4 sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0 berarti untuk X sama dengan P, dia itu titik belok. Nah, karena yang dicari itu titik maksimum, berarti kita perlu pakai yang ini aja ya. Kita masukin fx maksimum. Berarti untuk nilai maksimum kita dapat f0 ya. Masuk lagi ke awal ya. 4 cos 0 masuk ke sini loh. Cos 0 ditambah cos 0. Ketemunya 4 tambah 1, 5. Nah, sebenarnya untuk langkah mencoba ini boleh kamu lewati. Jadi 3 titik ini langsung masuk ke nilai maksimum. Nah, nilai yang paling besar itu berarti maksimum, yang paling kecil itu berarti yang minimum, kayak gitu. Atau kalau kamu pengen pakai cara yang biasa seperti ini masuk, boleh sama aja. Nah, sekarang contoh yang lain. Nah, ini contoh yang agak berbeda. Ini bisa pakai cara cepat ya. Nanti cara cepatnya saya kasih dulu cara yang biasa. Di sini kita punya Y sama dengan 2 sin X plus cos X. Kita akan mencari X-nya dulu. Kita turunin Y aksennya, jadinya 2 cos X min sin X disama dengan K0 karena mencari nilai maksimum dan minimum. Berarti 2 cos X itu sama dengan sin X. 2 sama dengan sin per cos tan X. Nah, kalau sampai di sini kita mencari nilai X-nya itu kesusahan ya, apalagi kalau nggak pakai kalkulator. Karena bentuknya, jadi kalau khusus bentuknya seperti ini, bentuk Y sama dengan A sin X plus B cos X. Nah, kita nggak mencari X-nya pun nggak masalah. Kita akan mencari bentuk sin X sama bentuk cos X-nya. Jadi tan X sama dengan 2 ini kita akan bentuk segitiga bayangannya dulu. Tan itu kan depan per miring ya, berarti depannya 2, depan per samping. Depannya 2, sampingnya 1. Berarti yang di sini akar 5. Nah, dari segitiga ini kita punya nilai sin X-nya itu 2 per akar 5. Nilai cos X-nya itu 1 per akar 5. Nah, karena dia mintanya itu tannya positif, berarti kan dia kemungkinan kuadran 1, kalau enggak di kuadran 3. Kalau kuadran 1 sin sama cosnya positif, tapi kalau di kuadran 3 berarti sinnya bisa positif, sinnya itu negatif, cosnya itu negatif. Jadi kemungkinannya ada 2 ya. Nah, tinggal kita mencari nilai maksimum minimum. Untuk mencari nilai maksimum minimum, kita turunin dulu Y double aksen. Y double aksennya itu kan ketemu 2 cos X. Turunannya min 2 sin X. Min sin X min cos X. Nah, dari sini kita coba masukin. Kalau yang kuadran 1 dicoba ya, kuadran 1. Yang kuadran 1 kan tadi positif semua ya. Sehingga nilainya Y double aksennya menjadi min 2 kali 2 per akar 5 min yang cos 1 per akar 5. Ketemunya min 5 per akar 5 ya, atau min akar 5. Nah, karena dia itu lebih dari 0, kurang dari 0, berarti untuk yang kuadran 1 dia nilai sin sama cosnya itu nilai yang maksimum. Kuadran 3 itu berarti Y double aksennya ketemu kan sin sama cosnya negatif ya, berarti min 2 kali min 2 per akar 5, yang cosnya min 1 per akar 5. Ketemunya 4 tambah 1, 5 per akar 5. Ketemunya akar 5. Berarti ini untuk nilai X-nya yang minimum. Nah, nah dari sini kita bisa nemu nilai maksimum minimumnya.
Berarti nilai maksimumnya itu kan pasti kuadrat 1. Kita tulis nilai maksimumnya. Berarti Y sama dengan 2 sin X plus cos X. Di kuadrat 1 kan sin X nya ketemu 2 per akar 5 tambah 1 per akar 5. Berarti 5 per akar 5. Nah ini nilai maksimum. Misal yang dicari nilai minimum. Berarti kita masukkan yang kuadran 3. 2 kali min 2 per akar 5 dikurangi ditambah min 1 per akar 5. Ketemunya min 5 per akar 5 atau min akar 5. Nah, sampai di sini berarti ada ini untuk cara biasanya ya. Jadi kamu ngelewatin turunan dulu untuk mencari nilainya X. Habis itu dicoba dulu mana yang maksimum atau mana yang minimum. Habis itu balikkan lagi ke soal kayak gitu. Tapi untuk cara cepatnya seperti ini. Jadi khusus untuk bentuk Y sama dengan A sin X plus B cos X ya. Untuk mencari nilai maksimumnya itu tinggal kita mencari nilainya K. K dari mana? Jadi bentuk A sin X plus B cos X itu bisa dirubah menjadi K cos X min alfa seperti ini. Nah, K itu kalau di kurva dia adalah amplitudo, nilai maksimum minimumnya. Mencari nilai K itu tinggal A kuadrat plus B kuadrat kayak gini. Nah, pun kalau kamu mau mencari tan alfanya juga boleh ya, tapi sebenarnya nggak perlu. Tan alfa itu A per B. Nah, kita coba ya pakai cara cepat ya. Jadi dari soal ini kita langsung cari nilai K-nya. K-nya berarti kan A kuadrat 2 kuadrat 4 plus B kuadrat 1 kuadrat 1 akar 5 tuh udah ketemu ya. Jadi kalau mau mencari nilai maksimum berarti sama dengan plus K akar 5. Kalau mau mencari nilai minimum berarti min K min akar 5 begitu. Jadi sampai di sini semoga video ini cukup jelas buat kamu. Mungkin kalau kurang jelas kamu bisa lihat catatan yang Pak Dwin kasih di GCR ya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.